Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai studi kasus akuntansi zakat. Melalui video ini, kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dian Agilsa Sabila dengan NIM 2350510056. Kemudian teman saya ada Wahyu Nurdian dengan NIM 2350510045. Kemudian ada Ilmi Naji Hatun Naimah dengan NIM 2350510059. Kemudian ada Rahma Farihatul Muna dengan NIM 2350510053. Kemudian ada Lilis Fiada Yuwardina dengan NIM 2350510058. Kemudian yang terakhir teman saya yaitu Nur Oktavia Ramadhani dengan NIM 2350510075. Yuk kita mulai pembahasan ini dengan penuh semangat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Langsung saja ke studi kasusnya, yaitu Masjid Quba berencana membuat lembaga amal zakat atau LAS yang akan diberi nama LAS Amanah Quba. LAS ini efektif beroperasi tanggal 1 Juni 2024. Beberapa informasi yang diperoleh dari kegiatan LAS Amanah Umat adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga tersebut mengambil kebijakan bahwa dana pengelolaan diambil dari 12,5% dari penerimaan dana zakat, 10% dari penerimaan dana infak atau sedekah, transfer ke dana pengelola dilakukan setiap akhir bulan. Lembaga juga mempunyai kebijakan untuk membedakan rekening bank untuk setiap jenis dana yang dimiliki. Bagi hasil bank syariah, dianggap sebagai pendapatan dana yang bersangkutan. Bunga bank diakui sebagai penerimaan dana non-halal. Bagian akuntansi menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, komputer 10% per tahun dan kendaraan 15% per tahun. Berikut merupakan transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2024 di Lembaga Amil Zakat Amanah Quba, yaitu sebagai berikut. Ada 22 transaksi. Langsung saja kita buat jurnal dari 22 transaksi tersebut. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Juni diterima pinjaman dari Tuan Gofur sebesar 20 juta untuk modal kerja awal lembaga. Karena lembaga menerima pinjaman, maka ada dana kas masuk, yang mana kas bertambah di sisi debit sebesar 20 juta. Sedangkan untuk mencatat pinjaman dari Tuan Gofur sebesar 20 juta diakui sebagai kewajiban jangka pendek yang menjadi tanggungan amil. Maka hutang jangka pendek akan bertambah di sisi kredit sebesar 20 juta. Transaksi kedua, pada tanggal 1 Juni diterima dari PT Adikarya dana zakat sebesar 160 juta dari infak 100 juta. Nah, dari transaksi ini akan dibuat dalam rekening penerimaan dana untuk masing-masing jenis. Yang pertama ada penerimaan dana zakat, yang berarti ada akun kas zakat yang bertambah di sisi debit sebesar 160 juta dan penerimaan dana zakat di sisi kredit sebesar 160 juta. Yang kedua, untuk dana infaknya, maka akan timbul akun kas infak di sisi debit sebesar 100 juta dan penerimaan dana infak sebesar 100 juta di kredit. Transaksi ketiga yaitu tanggal 2 Juni membayar sewa kantor selama setahun sebesar 4.800.000. Nah, karena bayar sewa kantor setahun, maka akun yang akan muncul yaitu sewa dibayar di muka. Yang mana akun tersebut merupakan akun harta atau aset sehingga akan bertambah di sisi debit. Sehingga jurnalnya menghasilkan sewa dibayar di muka di sisi debit dan kas di sisi kredit sebesar
4.800.000 karena ada uang kas yang keluar. Transaksi yang keempat, tanggal 3, membeli alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar 2 juta. Nah, untuk jurnalnya, maka akan muncul akun sublist alat tulis kantor yang merupakan akun aset sehingga bertambah di sisi debit sebesar 2 juta. Karena membeli alat tulis, maka kasnya akan berkurang sehingga kas akan berada di sisi kredit sebesar 2 juta. Transaksi yang kelima, pada tanggal 3 Juli menyalurkan dana zakat kepada fakir 8 orang sebesar satu orangnya 300.000. Maka dana zakat untuk penyaluran tersebut sebesar 8 orang dikali 300.000 sama dengan 2.400.000. Maka akun yang muncul adalah penyaluran fakir miskin sebesar 2.400.000 di debit dan kreditnya adalah kas karena menyalurkan dana zakat ke fakir, maka kas zakatnya akan berkurang. Sehingga jurnalnya menjadi penyaluran fakir miskin di debit sebesar 2,4 juta dan kas zakat di kredit sebesar 2,4 juta. Selanjutnya transaksi yang ke-6, pada tanggal 6 Juni menyalurkan dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan si fulan sebesar 1 juta. Nah, kasus ini sama dengan kasus nomor 5, hanya saja yang membedakan adalah kepada siapa dana zakat disalurkan, di mana pada kasus nomor 6 ini penyalurannya adalah kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan atau Ibnu Sabil. Maka akun yang muncul adalah penyaluran Ibnu Sabil sebesar 1 juta di debit dan kreditnya adalah kas zakat sebesar 1 juta. Pada transaksi ke-7, tanggal 8 Juni menyalurkan dana zakat kepada seorang mu'alaf sebesar 800.000. Nah, pada transaksi ini sama dengan transaksi nomor 5 dan nomor 6, yaitu tentang penyaluran dana zakat, sehingga jurnalnya pun setipe. Sehingga jurnalnya dapat dibuat menjadi penyaluran mu'alaf sebesar 800.000 di debit dan kas zakat sebesar 800.000 di kredit. Selanjutnya, transaksi nomor 8, tanggal 10 Juni, lembaga membuka 2 rekening di Bank Aladin Syariah dengan nomor 01.01 untuk dana zakat dan nomor 01.02 untuk dana infak, masing-masing disetor 10 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Karena membuka rekening, maka kas Bank Aladin Syariah bertambah. Karena kas Bank Aladin Syariah termasuk aset, maka akan dicatat di debit. Dan kreditnya yaitu kas zakat karena kas zakat berpindah ke rekening Bank Aladin sehingga kas zakat akan berkurang. Sehingga jurnalnya akan membentuk seperti ini. Kas Bank Aladin Syariah 01.01 di debit sebesar 10 juta dan kas zakat di kredit sebesar 10 juta. Rekening Aladin Syariah di debit sebesar 10 juta dan kas zakat di kredit sebesar 10 juta. Transaksi nomor 9, tanggal 11 Juni, lembaga membuka rekening bank konvensional untuk lalu lintas jasa keuangan dan disetorkan dana sebesar 2 juta. Nah, transaksi ini sama dengan transaksi nomor 8, yaitu rekening bank akan bertambah karena rekening bank adalah aset, maka rekening bank dicatat di debit. Sedangkan kas zakat akan berkurang karena aset lembaga berkurang, maka akan dicatat ke kredit. Sehingga jurnalnya akan membentuk rekening bank konvensional sebesar 2 juta di debit dan kreditnya adalah kas zakat sebesar 2 juta. Lalu untuk transaksi ke-10, tanggal 12 Juni menyalurkan zakat sebesar 20 juta untuk pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. Nah, transaksi ini juga setipe dengan transaksi pada nomor 5 sampai dengan 7, yaitu tentang penyaluran dana zakat. Maka jurnalnya juga setipe juga.
maka jurnalnya akan menjadi penyaluran sabilillah sebesar 20 juta di debit dan kas zakat sebesar 20 juta di kredit. Transaksi yang ke-11, tanggal 12 Juni diterima dari Ibu Ana zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram dengan nilai 40 juta. Harga pasar emas tersebut sebesar 500.000. Transaksi ini merupakan penerimaan zakat, di mana akun yang muncul adalah kas zakat yang dicatat di debit sebesar 40 juta dan penerimaan dana zakat dicatat di kredit sebesar 160 juta. Transaksi ke-12, tanggal 13 Juni dilakukan penyaluran dalam santunan pendidikan kepada saudara Adam sebesar 10 juta yang diambil dari dana infak. Dalam jurnal, rekening bank konvensional didebit karena bertambah akibat dana yang ditransfer untuk santunan, sementara akun kas zakat dicatat di kredit karena dana zakat berkurang akibat penyaluran. Transaksi ke-13, tanggal 15 Juni menyalurkan dana zakat kepada seorang yang terbelit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar 1.500.000. Dalam transaksi ini akan muncul akun penyaluran sabilillah yang dicatat di debit sebagai bentuk beban sebesar 1.500.000 dan di kredit ada akun kas zakat sebesar 1.500.000. Transaksi ke-14, tanggal 17 Juni disalurkan dana infak sebesar 10 juta untuk pembelian keramik bagi renovasi Masjid Al-Madinah. Dalam pencatatan ini, ada akun penyaluran pembangunan yang dicatat di debit sebesar 10 juta dan kas infak dicatat di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, transaksi ke-15, yaitu pada tanggal 19 Juni disalurkan dana infak sebesar 5 juta untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. Transaksi ini akan muncul akun penyaluran pendidikan yang dicatat di debit karena bertambah sebesar 5 juta dan kas infak yang dicatat di kredit karena berkurang sebesar 5 juta. Transaksi ke-16, tanggal 20 Juni diperoleh undian dari bank konvensional sebesar 10 juta dan pembayaran bunga bank sebesar 100.000. Maka total penerimaan sebesar 10.100.000. Pencatatan akun rekening bank konvensional dicatat di sebelah debit karena saldo bank bertambah sebesar 10.100.000 dan penerimaan dana non halal dicatat di kredit sebesar 10.100.000. Transaksi ke-17, tanggal 21 Juni memberikan bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN senilai 6 juta yang terdiri dari semen, pasir, dan batu. Dalam pencatatan, akun penyaluran dana non halal dicatat di debit sebagai beban sebesar 6 juta dan rekening bank dicatat di kredit karena saldo berkurang sebesar 6 juta. Transaksi ke-18 tanggal 30 Juni membayar biaya telepon dan listrik masing-masing 400.000 dan 200.000. Maka total pembayaran yaitu 600.000. Akun yang dicatat yaitu beban listrik dan telepon yang dicatat di bagian debit karena beban operasional meningkat sebesar 600.000 dan di kredit kas amil berkurang sebesar 600.000. Transaksi ke-19 tanggal 30 Juni membayar gaji 3 orang amil sebesar 1.500.000 per orang. Maka total gaji yang harus dibayarkan sebesar 4.500.000. Transaksi ini akan muncul akun beban gaji amil yang dicatat di debit karena beban bertambah sebesar 4.500.000. Sedangkan kas amil berkurang dicatat di kredit sebesar 4.500.000. Transaksi ke-20 pada tanggal 30 Juni mencatat transfer dana zakat dan infak ke dana pengelola. Pada pencatatan ini terdapat 3 tahap pencatatan. Yang pertama, penerimaan kas amil dan zakat sebesar 12,5%
dari kebijakan Les Amanah Kuba dalam pengelolaan dana. Maka 12,5% ini dikali 200 juta. Hasilnya 25 juta. Dalam pencatatan, akun penyaluran dana zakat ke Amil dicatat di debit sebagai beban sebesar 25 juta. Sedangkan kas zakat dicatat di kredit karena dana keluar sebesar 25 juta. Pencatatan kedua yaitu penerimaan kas amil dari infak sebesar 10% menurut kebijakan Las Amanah Kuba dalam pengelolaan dana. Maka 10% dikali 100 juta menghasilkan dana sebesar 10 juta. Dalam pencatatannya muncul akun penyaluran dana infak ke amil di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas infak di sebelah kredit sebesar 10 juta. Sedangkan pencatatan ketiga, akun kas amil dicatat di sebelah debit sebesar 35 juta karena bertambah. Sedangkan penerimaan dana amil dari zakat sebesar 25 juta dicatat di kredit. Begitupun dana amil dari infak juga dicatat di kredit sebesar 10 juta. Sehingga jelas sumber dana dan alokasi penggunaannya. Transaksi ke-21 tanggal 30 Juni mengembalikan pinjaman kepada Tuan Gofur sebesar 20 juta rupiah. Transaksi ini merupakan hutang jangka pendek, maka akun hutang jangka pendek dicatat di bagian debit karena kewajiban berkurang sebesar 20 juta. Dan kas infak dicatat di kredit sebesar 20 juta. Transaksi ke-22 tanggal 30 Juni mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Juni 2022. Maka akan muncul akun beban sewa kantor yang dicatat di debit karena beban bertambah sebesar 400.000. Sedangkan sewa dibayar di muka dicatat di kredit karena bagian yang sudah digunakan diakui sebagai beban periode berjalan sebesar 400.000. Berdasarkan hasil penjurnalan transaksi-transaksi tersebut, maka buku besar yang dibuat oleh Las Amanah Kuba sebagai berikut. Yang pertama, kas dana zakat. Transaksi pertama pada tanggal 1 Juni 2024, ada penerimaan zakat dari PT Adikarya sebesar 160 juta berada di debit, sehingga saldo awal menjadi 160 juta. Transaksi kedua pada tanggal 3 Juni 2024, dilakukan penyaluran kepada fakir miskin sebesar Rp2.400.000 berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp157.600.000. Transaksi ketiga pada tanggal 6 Juni 2024, dilakukan penyaluran kepada Ibnu Sabil sebesar 1 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp156.600.000. Transaksi keempat pada tanggal 8 Juni 2024, dilakukan penyaluran ke mu'alaf sebesar Rp800.000 berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp155.800.000. Transaksi kelima pada tanggal 10 Juni 2024, melakukan penyetoran ke Bank Aladin Syariah sebesar 10 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp145.800.000. Transaksi ke-6 pada tanggal 11 Juni 2024, melakukan penyetoran ke bank konvensional sebesar 2 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp143.800.000. Transaksi ke-7 pada tanggal 12 Juni 2024, dilakukan penyaluran ke Sabilillah sebesar 20 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp123.800.000. Transaksi ke-8 pada tanggal 12 Juni 2024, dilakukan penyaluran dari Ibu Ana sebesar 40 juta berada di debit karena berada di debit menerima penerimaan dari Ibu Ana, sehingga saldo bertambah menjadi Rp163.800.000. Transaksi ke-9 pada tanggal 15 Juni 2024, dilakukan penyaluran ke Gorim sebesar Rp1.500.000 berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp162.300.000. Transaksi yang terakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dilakukan penyaluran dana hak amil sebesar 25 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp137.300.000. Yang kedua, kas dana infak.
transaksi pertama pada tanggal 1 Juni 2024 diterima infak dari PT Adikarya sebesar 100 juta berada di debit, sehingga saldo awal menjadi 100 juta. Yang kedua, transaksi pada tanggal 10 Juni 2024 melakukan penyetoran ke Bank Aladin Syariah sebesar 10 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 90 juta. Yang ketiga, transaksi pada tanggal 13 Juni 2024 dilakukan penyaluran ke pendidikan sebesar 10 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 80 juta. Yang keempat, transaksi pada tanggal 17 Juni 2024 dilakukan penyaluran ke pembangunan masjid sebesar 10 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 70 juta. Yang kelima, transaksi pada tanggal 19 Juni 2024 dilakukan penyaluran ke pendidikan sebesar 5 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 65 juta. Yang terakhir, transaksi pada tanggal 30 Juni 2024 dilakukan penyaluran dana hak amil sebesar 10 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 55 juta. Yang ketiga, kas dana amil, transaksi pertama pada tanggal 1 Juni 2024, amil menerima pinjaman dari Tuan Gofur sebesar 20 juta berada di debit, sehingga saldo awal menjadi 20 juta. Yang kedua, transaksi pada tanggal 2 Juni 2024 membayar sewa kantor sebesar Rp4.800.000 berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp15.200.000. Yang ketiga, transaksi pada tanggal 3 Juni 2024 membeli alat tulis kantor sebesar 2 juta berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp13.200.000. Yang keempat, transaksi pada tanggal 30 Juni 2024 membayar listrik dan telepon sebesar Rp600.000 berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp12.600.000. Yang kelima, transaksi pada tanggal 30 Juni 2024 membayar gaji amil selama bulan Juni 2024 sebesar Rp4.500.000 berada di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp8.100.000. Yang keenam, transaksi pada tanggal 30 Juni 2024 amil menerima dana hak amil sebesar 35 juta berada di debit, sehingga saldo bertambah menjadi Rp43.100.000. Yang terakhir, transaksi pada tanggal 30 Juni 2024 dilakukan pembalian hutang Tuan Gofur sebesar 20 juta di kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp23.100.000. Yang keempat ada Bank Aladin Syariah Zakat. Terdapat transaksi pada tanggal 10 Juni 2024 adanya setoran zakat dari kas yang menambahkan saldo di sebelah debit sebesar Rp10 juta. Yang kelima ada Bank Aladin Syariah Infak. Ada transaksi pada tanggal 10 Juni 2024 yaitu setoran infak dari kas yang menambahkan saldo sebelah debit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya ada bank konvensional di mana terdapat 3 transaksi, yaitu pada tanggal 11 Juni 2024 adanya setoran zakat dari kas yang menambahkan saldo di sebelah debit sebesar Rp2 juta. Tanggal 21 Juni 2024 adanya transaksi undian dan bunga sebesar Rp1.100.000 yang menambahkan saldo di sebelah debit, sehingga saldo yang awal mulanya pada tanggal 11 Juni tahun 2024 adalah 2 juta bertambah dengan 10.100.000 sehingga saldonya adalah Rp12.100.000. Tanggal 24 Juni 2024 terdapat lagi transaksi pada bank konvensional yaitu penyaluran pembangunan fasilitas umum via KKN yang mengurangi saldo di sebelah kredit sebesar 6 juta. Jadi saldo yang awal mulanya adalah Rp12.100.000 berkurang 6 juta sehingga saldonya adalah Rp6.100.000. Yang ketujuh ada sewa dibayar di muka, yaitu ada pada tanggal 2 Juni tahun 2024 dicatat sebagai pembayaran sewa kantor yang dimana saldonya di sebelah debit sebesar Rp4.800.000.
Kemudian ada pada tanggal 30 Juni tahun 2024 itu ada pengakuan sewa pada bulan Juni yang dicatat di sebelah kredit, maka saldo tanggal 2 Juni tahun 2024 itu berkurang 4 juta sehingga saldonya adalah 4.400.000 pada tanggal 30 Juni tahun 2024 tersebut. Selanjutnya yang ke-8 yaitu surplus. Pada tanggal 3 Juni tahun 2024 ada transaksi pembelian alat tulis kantor yang dimana ini didapat di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan saldo surplus bertambah menjadi 2 juta rupiah. Yang ke-9 yaitu ada utang jangka panjang di mana pada tanggal 1 Juni tahun 2024 adanya pinjaman dari Tuan Gofur yang dicatat di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah dan saldo hutang bertambah menjadi 20 juta rupiah. Yang tanggal 30 Juni ada pengembalian hutang dari Tuan Gofur dicatat di kolom sebelah debit yaitu 20 juta rupiah. Maka saldo hutang kembali menjadi 0. Yang ke-10 ada penerimaan dana zakat. Pada tanggal 1 Juni tahun 2024 ada penerimaan zakat dari PT Adiaksa sebesar 6 juta rupiah sehingga saldo bertambah menjadi 16.160 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Juni ada penerimaan lagi dari Ibu Ocha sebesar 40 juta rupiah. Jadi total saldo yang terkumpul menjadi 200 juta rupiah. Yang ke-11 ada penerimaan dana infak. Telah dicatat pada tanggal 1 Juni tahun 2024 adanya penerimaan dari PT Adiaksa yang menambahkan saldo di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Yang ke-12 ada penerimaan dana amil. Telah dicatat pada tanggal 30 Juni tahun 2024 adanya penerimaan hak amil dari dana zakat yang menambahkan saldo di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 30 Juni tahun 2024 adanya transaksi penerimaan hak amil dari dana infak yang menambahkan saldo di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Jadi, saldo yang awal mulanya adalah 25 juta rupiah bertambah dengan 10 juta, hasilnya adalah dicatat sebelah saldo adalah 35 juta rupiah. Selanjutnya, ada penerimaan dana men halal. Tanggal 30 Juni tahun 2024 adanya undian dan bunga di kolom kredit dicatat sebesar 10.100.000 rupiah. Yang ke-14 ada penyaluran dana zakat fakir miskin. Pada tanggal 3 Juni tahun 2024 telah dicatat penyaluran fakir miskin yang menambahkan saldo sebelah debit yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian terdapat penyaluran dana zakat untuk amil, yaitu pada tanggal 30 Juni amil mendapatkan zakat sebesar 25 juta dari dana zakat. Karena dana zakat berkurang, maka berada di debit sebesar 25 juta rupiah. Maka saldonya yaitu 25 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 15 Juni Gorim mendapatkan 1.500.000 rupiah dana zakat. Karena disalurkan ke Gorim, maka bertambah di debit, jadi saldonya 1.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Juni Sabilillah mendapatkan zakat sebesar 20 juta rupiah dari dana zakat. Karena dana zakat bertambah, maka berada di debit, jadi saldonya 20 juta rupiah. Berikutnya, pada tanggal 6 Juni, Ibnu Sabil mendapatkan zakat sebesar 1 juta rupiah dari dana zakat. Karena dana zakat bertambah, maka berada di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 8 Juni, Mu'alaf mendapatkan dana zakat sebesar 800 rupiah
dari dana zakat. Karena dana zakat bertambah, maka berada di debit sebesar Rp800. Kemudian pada tanggal 17 Juni terdapat penyaluran dana infak sebesar Rp10 juta, itu berada di debit. Jadi saldonya menjadi Rp10 juta. Pada tanggal 13 Juni juga terdapat penyaluran dana infak untuk santunan pendidikan ke ABID, maka saldonya bertambah di debit sebesar Rp10 juta, dan pada tanggal 19 Juni juga terdapat penyaluran pendidikan yang berada di debit sebesar Rp5 juta. Maka saldonya bertambah menjadi Rp15 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juni juga terdapat penyaluran dana infak sebesar Rp10 juta ke AMIL, maka saldo bertambah di debit, kemudian saldonya sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 24 Juni juga terdapat penyaluran dana non halal untuk pembangunan fasilitas umum via KKN, itu berada di sebelah debit, yaitu Rp6 juta. Jadi saldonya itu menjadi Rp6 juta. Pada tanggal 30 Juni terdapat beban listrik, telepon, gaji, dan sewa kantor. Untuk beban listrik dan telepon itu sebesar Rp600 dan gaji sebesar Rp4.500, sedangkan beban sewa pada bulan Juni itu sebesar Rp400 dan saldonya itu berada di sebelah debit. Selanjutnya ada neraca. Neraca dalam akuntansi zakat berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan lembaga zakat, yaitu berapa jumlah aset yang dimiliki dan dari mana sumber dananya berasal. Neraca juga menjadi bukti transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta membantu AMIL dalam mengelola dan menyalurkan dana sesuai peruntukannya. Mari kita lihat di sini ada contoh neraca Las Amanah Kuba periode 30 Juni 2024. Pada sisi aset terdapat kas dan setara kas yang terdiri dari kas dana zakat sebesar Rp137.300.000, kas dana infak atau sedekah sebesar Rp55 juta, serta kas dana AMIL sebesar Rp23.100.000. Selain itu, terdapat juga saldo bank, yaitu pada Bank Al-Yaqin Syariah Zakat sejumlah Rp10 juta dan Bank Al-Yaqin Infak sejumlah Rp10 juta untuk masing-masing rekening, serta bank konvensional sebesar Rp6.100.000. Terdapat pula sewa dibayar di muka senilai Rp4.400.000, serta perlengkapan sebesar Rp2 juta. Maka dari itu, total aset terdapat sebesar Rp247.900.000. Selanjutnya bagian kewajiban. Di sini menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek sebesar Rp0 dan kewajiban jangka panjang juga sebesar Rp0. Artinya, lembaga tidak memiliki utang ataupun beban yang harus dibayar maupun kewajiban jangka panjang di kemudian hari. Dengan demikian, jumlah total kewajiban tercatat Rp0. Kondisi ini menegaskan bahwa seluruh total aset senilai Rp240.900.000 sepenuhnya dibiayai dari saldo dana zakat, infak, dana AMIL, dana non halal tanpa ada ketergantungan pada utang ataupun kewajiban lain. Sekarang kita bahas laporan perubahan dana periode 30 Juni 2024. Pertama, ada dana zakat. Selama periode ini, penerimaan zakat berasal dari muzaki individu sebesar 40 juta dan melalui UPZ perusahaan sebesar 160 juta, sehingga totalnya sebesar 200 juta rupiah. Dari jumlah ini, ada bagian AMIL sebesar 25 juta, sehingga penerimaan bersih dana zakat sebesar 175 juta. Dana ini kemudian disalurkan kepada penerima, misalnya fakir miskin sebesar Rp2.400.000, Borin Rp1.500.000, Mu'alaf sebesar Rp800.000, Sabilillah sebesar Rp20 juta, dan Ibnu Sabil sebesar Rp1 juta. Total penyaluran mencapai Rp25.700.000, maka
maka saldo akhir dana zakat tercatat sebesar Rp149.300.000. Selanjutnya, pada dana infak atau sedekah, penerimaan berasal dari infak tidak terikat atau muqiyah sebesar Rp100 juta. Setelah dikurangi bagian amil sebesar Rp10 juta, tersisa Rp90 juta. Dana ini disalurkan untuk kegiatan pendidikan sebesar Rp15 juta dan pembangunan sarana ibadah sebesar Rp10 juta, sehingga total penyaluran adalah Rp25 juta, maka terdapat surplus Rp65 juta sebagai saldo akhir dana infak. Selanjutnya yaitu dana amil. Sumbernya berasal dari bagian zakat sebesar Rp25 juta dan bagian infak sebesar Rp10 juta, sehingga total penerimaan amil sebesar Rp35 juta. Dana ini dipakai untuk beban amil sebesar Rp4.500.000, beban listrik dan telepon sebesar Rp600.000, serta beban sewa kantor sebesar Rp400.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp5.500.000 sehingga menyisakan surplus sebesar Rp29.500.000. Terakhir, ada dana non-halal. Penerimaan diperoleh dari bunga bank sebesar Rp100.000 dan undian dari bank konvensional sebesar Rp100 juta, sehingga totalnya sebesar Rp100.100.000. Dari jumlah ini digunakan untuk pembangunan fasilitas umum sebesar Rp6 juta, sehingga masih ada surplus atau defisit sebesar Rp94.100.000. Apabila dijumlahkan, maka total saldo akhir dari semua dana, baik dana zakat, infak ataupun sedekah, dana amil maupun dana non-halal sebesar Rp330.900.000. Demikian pembahasan studi kasus akuntansi zakat. Dari laporan keuangan yang telah kita analisis, dapat kita pahami bahwa pencatatan zakat bukan hanya sekedar angka, melainkan wujud tanggung jawab, transparansi, dan amanah dalam mengelola dana umat. Dengan akuntansi zakat, setiap penerimaan, penyaluran, hingga saldo akhir dapat tercatat dengan jelas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mampu memberikan gambaran nyata tentang pentingnya pengelolaan zakat secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.